Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sobat Eksyar yang saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali, hidup dengan mengikuti syariat dalam ajaran Islam adalah hidup yang seimbang. Seimbang antara bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita tidak hanya kepingin bahagia di dunia, tapi mengabaikan pentingnya bahagia di akhirat. Begitu sebaliknya. Ajaran ini diajarkan Allah dalam Quran, dalam ayat yang sangat masyhur, setiap hari kita baca sebagiannya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan hindarkanlah kami dari ancaman api neraka. Menjadi obsesi bagi setiap orang yang hidup di bawah naungan syariat ajaran Islam adalah bagaimana hidup bahagia di dunia. Ibnu Katsir misalnya mengatakan orang hidup bahagia di dunia diindikasikan dengan 4 hal katanya, berdasarkan petunjuk Rasulullah. Yang pertama, baitun wasi', punya rumah yang luas. Yang kedua, wa zaujun muti', punya pasangan yang taat pada Allah. Yang ketiga, wa waladun saleh, punya anak yang saleh. Dan yang keempat, al-markabul hani, punya kendaraan yang indah. 1-4 itu indikator dari kita hidup bahagia ini akan bisa kita peroleh kalau kita mengikuti petunjuk Allah dalam Quran dan mengikuti tuntunan syariat. Rumah yang bagus akan terasa indah, terasa menyenangkan ketika kita mengikuti tuntunan syariah. Keluarga yang ada di rumah itu setiap kali menjalankan hidupnya di dunia selalu didasarkan atas petunjuk Allah dalam Quran yang mengikuti tuntunan syariah. Makan, minum, berkeluarga, bergaul, bersama-sama keluarga dan tetangga masyarakat banyak, dimulai dengan nilai-nilai Qurani, diikuti dengan ajaran-ajaran Quran yang bagus. Wa zaujun muti', punya pasangan yang indah, pasangan yang taat pada Allah, juga mengikuti syariat. Anak yang saleh juga mengikuti syariat. Punya kendaraan yang indah. Kendaraan yang indah dimaksud adalah menjadikan Islam sebagai kendaraan kita hidup di dunia. Kalau kita ikuti Quran, maka kita akan menjadikan Islam sebagai kendaraan kita dalam menjalankan hidup di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Quran isinya adalah antara lain mengajarkan kita hidup dengan syariat yang bagus. Hidup dengan syariat yang bagus adalah hidup dengan mudah, sederhana, dan seimbang. Apa misalnya? Bukti kalau Islam mengajarkan keseimbangan dalam bersyariah adalah Allah dalam Quran mengatakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila kamu sudah selesai dalam melaksanakan salat, katanya, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, carilah karunia Allah, carilah rezeki dari Allah. Berangkat dari ayat ini, Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita ibadah, sholat semata-mata, tetapi juga kita diminta untuk hidup dengan baik, bermuamalah dengan baik, bersyariah dengan baik, bermasyarakat dengan baik. Keseimbangan antara ibadah dan muamalah itu akan menghasilkan ciri hidup syar'i yang sangat indah. Para sobat Eksyar yang saya banggakan, seperti apa hidup syar'i dalam melaksanakan kita kehidupan dalam bermuamalah? Banyak yang bisa kita lakukan. Memulai makan, minum, bertetangga, berkeluarga, bermasyarakat dengan menggunakan ajaran syariat dalam Islam. Berbisnis misalnya, berdagang, itu dimulai dengan mengajarkan dan mengikuti ajaran Islam. Mana buktinya? Islam sukses ketika diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Pada saat Nabi sampai di Madinah, Nabi menemukan banyak masyarakat di Madinah
pasar-pasar di Madinah mempraktekkan hidup berdagang dengan cara yang tidak jujur. Sehingga saking terkenalnya, Allah kemudian menurunkan kepada masyarakat di Madinah itu ayat yang sangat masyhur, surah At-Tatfif, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu orang-orang yang apabila menimbang untuk dirinya kepingin banyak, tapi ketika dia menimbang untuk orang banyak dikurangi dan merugikan orang lain. Allah kemudian mengajarkan kepada kita cara berbisnis yang syar'i. Bisnis yang syar'i adalah bisnis yang didasarkan atas antaradin minkum, suka sama suka. Si pembeli suka dengan harga yang ditawarkan, dengan uang yang diberikan oleh si penjual. Begitu sebaliknya, antara penjual dengan pembeli terjadi kesepakatan. Karena di dalam Islam, jual beli itu dimaksudkan adalah untuk saling tolong menolong. At-ta'awun bainan nas. Saya punya barang, Anda butuh barang saya. Maka saya ingin membantu supaya kebutuhan Anda bisa terpenuhi. Tetapi supaya saya bisa membantu yang lain, maka tolong ditambahin sedikit, ya, lebihkan sedikit dari harga yang saya beli semula. Untuk bisa saya membantu yang lain. Jadi bisnis dalam Islam adalah bisnis yang dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan untuk saling merugikan. Apalagi merugikan dan berbuat kejahatan dengan seperti yang banyak kita saksikan di beberapa tempat di masyarakat kita. Sobat XR yang saya banggakan, Islam melalui syariat akan mengajak kita untuk hidup dalam ridhonya Allah. Dagang kalau cara Islam akan berkah. Bisnis dengan cara Islam akan menghasilkan keberkahan, kemajuan, dan keridhaan Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.